Apa jadinya kalau yang kau jaga dengan tulus justru membuatmu harus pergi? Aldi pulang ke Indonesia dengan koper kecil dan langkah berat. Tak banyak kata, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Senyumnya hilang, matanya kosong, seolah meninggalkan sesuatu yang belum sempat ia pahami. Di negeri asing itu, ia bukan siapa-siapa, tapi hatinya tertinggal di sana. Pada seseorang, pada sebuah rumah yang dulu terasa seperti tempat pulang. Tapi semuanya berubah begitu cepat, terlalu cepat. Dan sekarang, satu-satunya yang tertinggal hanyalah pertanyaan. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Atau, apakah ini belum benar-benar berakhir? Pagi-pagi sekali, udara di perumahan itu masih dingin. Embun belum juga hilang dari rerumputan taman. Aldi berdiri sambil membawa alat pemangkas. Baru 2 hari kerja jadi tukang taman di lingkungan elit ini. Tangannya sibuk, tapi matanya terhenti di satu titik. Balkon rumah paling ujung. Di sana, duduk seorang perempuan muda. Rambutnya panjang bergelombang. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong, diam. Pandangan lurus ke depan tanpa gerakan. Entah kenapa, Aldi merasa matanya ingin tetap mengarah ke situ. "Hai," ucap Aldi pelan. Refleks saja, sambil menyapu dedaunan. Tak ada balasan. Gadis itu bahkan tidak menoleh. "Halo," ulang Aldi sedikit lebih keras, pura-pura mengangkat topi. Padahal, dia nggak pakai, masih sunyi. Besoknya, Aldi lewat lagi di bawah balkon itu. Gadis itu masih di tempat yang sama, duduk diam, menatap kosong. Aldi menatap sebentar, lalu berkata, "Kamu tuh kayak hiasan balkon, nggak pernah senyum." Perempuan itu mengerutkan alis, menoleh sekilas, lalu kembali diam. Aldi senyum kecil. Itu sudah cukup buat hari itu. Hari ketiga, Aldi beranikan diri lagi. "Kalau kamu patung, tolong jangan jatuh ya, saya males ngangkut." Gadis itu menghela napas, lalu menjawab datar, "Kalau saya jatuh, kamu duluan yang lari." Aldi kaget, tapi langsung tertawa. Akhirnya bisa ngomong juga. "Saya Aldi, kerja di sini baru 3 hari. Kayaknya kita bakal sering ketemu." "Nggak yakin," jawab si gadis tanpa ekspresi. "Aku Isabel, dan aku nggak suka ngobrol." "Bagus, saya juga males basa-basi," balas Aldi cepat. "Tapi kamu duduk di balkon setiap hari, jadi ya terpaksa lihat muka saya." Isabel tak menjawab, hanya menghela napas, lalu berkata lirih, "Kalau kamu tahu cara nyiapin tukang taman cerewet, kasih tahu aku." Sejak saat itu, sapa pagi jadi kebiasaan. Kadang Aldi cuma dadah, kadang Isabel hanya menatap lalu masuk ke dalam. Tapi semakin hari, mereka makin sering saling lempar komentar. Aldi tidak tahu siapa Isabel sebenarnya, dan Isabel tidak pernah tanya Aldi kerja dari mana. Tapi anehnya, itu cukup. Suatu hari, saat Aldi sedang memotong semak-semak di bawah balkon, dia berkata, "Tahu nggak, suaramu tuh kayak lagu lama yang suka diputer diam-diam, nggak nyaring, tapi nyangkut." Isabel terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Dan kamu kayak suara petikan gitar, sumbang, nggak enak." Tapi terus keulang. Aldi tertawa. Isabel gak ikut. Tapi untuk pertama kalinya, Aldi melihat sudut bibirnya bergerak sedikit ke atas. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Pagi itu angin lebih kencang dari biasanya. Daun-daun berterbangan ke halaman, dan matahari belum terlalu tinggi. Aldi lagi jongkok di dekat pagar, bersihin semak liar yang mulai merayap ke sisi jalan setapak. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atas. Bruak, pot bunga jatuh dari balkon, pecah tepat di dekat tempat Aldi berdiri. Tanah dan daun berserakan di sekitar kakinya. Aldi refleks berdiri, menengok ke atas. Di balkon, Isabel tampak panik. Tangannya mencengkeram sandaran kursi rodanya. Wajahnya pucat. "Hei, kamu gak kena kan?" Suara Isabel nyaring, lebih tinggi dari biasanya. Aldi mengangkat kedua tangan. Masih hidup, belum patah tulang. Isabel menarik napas. "Itu, jatuh. Angin. Aku gak sengaja." Aldi mengangguk pelan, masih melihat sisa pecahan pot. "Untung tanamannya gak minta maaf. Kalau gak saya makin drama." Tanpa banyak bicara, Aldi naik lewat pintu samping yang ternyata tidak dikunci. Untuk pertama kalinya, dia berada di balkon itu. Dan untuk pertama kalinya juga,
Dia melihat Isabel dari dekat. Wajahnya tanpa makeup, tapi terlihat segar. Rambut coklatnya agak kusut tertiup angin, dan tank top tipis yang dia pakai sedikit turun di bagian leher, memperlihatkan lekuk dada yang besar dan alami, tapi tetap dalam batas sopan. Meski duduk di kursi roda, posturnya tegak dan percaya diri. "Maaf ya, bikin kamu repot," ucap Isabel pelan. Aldi mengambil sapu kecil di pojok balkon, lalu jongkok. "Tenang aja, saya sudah sering diberantakin hidup." Isabel tertawa kecil. Suara itu baru pertama kali Aldi dengar, dan entah kenapa enak banget didengar. "Kamu sering naik ke atas gini ke rumah orang?" tanya Isabel setengah curiga. Aldi menjawab santai, "Cuma kalau ada pot terjun bebas, atau kalau orangnya senyum dikit." Isabel menatapnya lama, lalu berkata, "Aku nggak senyum, tapi kamu juga nggak usir aku." Isabel mendesah, "Kamu nyebelin, tapi bisa bikin kamu ngomong." Aldi membalas cepat. Mereka diam beberapa detik. Angin masih berhembus pelan. Aldi selesai bersihin pot, pecah, dan mulai berdiri, menatap langit sejenak. "Kenapa kamu selalu duduk di sini tiap pagi?" Isabel menoleh ke arah taman. "Karena kalau aku di dalam rumah, aku lupa kalau dunia masih jalan." Aldi mengangguk pelan. "Kalau gitu, aku bakal siramin tanaman ini, biar kamu punya alasan buat tetap duduk di sini." Isabel tidak menjawab, tapi matanya bergerak pelan ke arah Aldi. Pandangannya lembut, tidak sekeras biasanya. Hari itu, sesuatu pecah, bukan cuma pot bunga, tapi juga batas di antara dua orang yang selama ini hanya saling lirik dari dua dunia yang terpisah. Dan sejak saat itu, suara dari balkon tidak lagi cuma dingin, tapi mulai terasa hidup. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aldi gak cuman kerja nyapu atau siram tanaman. Kadang dia cuma berdiri di bawah balkon sambil ngobrol ringan. Kadang Isabel lempar komentar sarkas. Kadang dia cuma geleng pelan sambil senyum kecil. Tapi makin lama, yang tadinya basa-basi jadi kayak kebutuhan. Pagi itu, Isabel gak muncul di balkon. Aldi tetap kerja seperti biasa, tapi matanya terus menatap ke atas. Jam 9 lewat, baru jendela kamar lantai 2 terbuka pelan. Isabel keluar pelan-pelan. Rambutnya dikepang longgar. Wajahnya pucat. "Kamu sakit?" Aldi tanya sambil menghentikan kerja. Isabel menarik napas. "Cuma males hidup." Aldi tersenyum kecil. "Kalau hidupnya bareng saya, malesnya bisa dikurangi." Isabel menatap tajam. "Kamu tuh bisa gak sih sekali aja ngomong normal?" "Susah," jawab Aldi pelan. "Kamu bikin aku lupa caranya ngomong datar." Isabel diam beberapa detik, lalu berkata, "Naik deh, bawa tanganmu yang sok bijak itu ke atas." Aldi masuk lewat pintu samping, seperti biasa, dan naik ke balkon. Kali ini Isabel mendorong kursinya ke belakang, memberi ruang di bangku taman kecil yang ada di sana. Aldi duduk tanpa banyak bicara. Mereka diam cukup lama. "Aku dulu penari," ucap Isabel tiba-tiba. Aldi menoleh cepat. "Serius?" Isabel mengangguk. "Balet, latihan tiap hari sejak umur 7. Aku punya mimpi gede, tapi satu kecelakaan di jalan tol, dan semua mimpi hilang." Aldi menatap lantai kayu balkon, lalu bertanya pelan, "Siapa yang nyetir?" "Suamiku," jawab Isabel lirih. Aldi kaget. "Kamu udah nikah?" "Udah, dan udah cerai juga." Isabel mengusap ujung roknya yang menutupi pahanya. "Setelah tahu aku gak bisa jalan, dia bilang dia masih sayang, tapi butuh pasangan yang bisa diajak hidup normal." Aldi mengangguk pelan. "Lalu dia pergi?" Isabel tertawa kecil, tapi matanya kosong. "Enggak, dia ninggalin aku pelan-pelan, kayak lilin yang padam 1 sentimeter tiap malam." Aldi menunduk. "Itu bukan salah kamu." Isabel menoleh. "Kamu bahkan belum tahu aku kayak apa." Aldi balas pandang. "Tapi aku tahu kamu gak salah." Mereka diam lagi, tapi kali ini bukan karena canggung, justru karena kata-kata terasa terlalu kecil buat mengisi ruang di antara mereka. Isabel menggigit bibir bawahnya. "Aldi, kalau kamu aku suruh pergi sekarang, kamu bakal pergi?" Aldi tersenyum tipis. "Aku gak bakal pergi, kecuali kamu benar-benar pengen aku hilang." Isabel menoleh ke taman. "Aku pengen kamu tetap di sini." Dan hari itu, bukan hanya kursi rodanya yang tetap diam, tapi juga
hatinya. Untuk pertama kali sejak lama, Isabel merasa dia nggak sendiri di balkon itu. Dan Aldi tahu tempat terbaik untuk berhenti bukan selalu rumah, tapi kadang seseorang yang selalu ada. Malam itu langit mendung, hujan turun sejak sore, dan belum juga reda. Listrik padam di seluruh lingkungan perumahan. Rumah-rumah jadi gelap, hanya suara air mengalir dari talang yang terdengar konstan. Aldi sudah hampir pulang, tapi hatinya nggak enak. Ia kembali ke rumah Isabel. Pintu pagar terbuka, lampu teras mati. Tapi ada cahaya kecil dari dalam rumah. Sepertinya lilin. Aldi ketuk pelan. Tak ada jawaban. Isabel panggilnya sambil mengetuk lagi. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka. Isabel muncul dalam siluet cahaya lilin. Rambutnya terurai ke satu sisi. Wajahnya terlihat capek, tapi ekspresinya lega. "Kamu datang," suaranya pelan. "Aku khawatir," jawab Aldi. "Listrik mati. Kamu sendiri?" Isabel mengangguk. "Orang tua keluar kota. Boleh aku bantu nyalain lilin-lilin lain?" Isabel memiringkan tubuhnya. "Masuk aja." Lilin di dapur mati kena angin. Aldi masuk. Rumah itu sepi, hangat, dan samar-samar harum kayu dari lantai. Mereka masuk ke dapur. Aldi nyalakan korek dan menyalakan lilin di meja. "Kamu nggak takut?" tanya Aldi. Isabel duduk di kursi rodanya. "Aku lebih takut sama sunyi." Mereka duduk berhadapan di meja kecil. Lilin membuat bayangan mereka bergerak di dinding. Suasananya aneh tenang, tapi intens. Isabel menggulung ujung sweaternya yang longgar. Bagian lehernya agak terbuka, memperlihatkan sedikit lekuk dada yang turun seiring gerakan napasnya. Aldi tak menatap langsung, tapi sulit menepis kehadiran Isabel yang begitu dekat malam itu. "Aldi," katanya pelan. "Iya, kenapa kamu masih mau datang ke sini tiap hari?" Aldi menatap lilin. "Karena kamu bikin aku ngerasa kayak hidupku penting." Isabel mengerjap. "Padahal aku bahkan gak bisa kemana-mana, tapi kamu bisa bikin orang diam cuma karena satu tatapan." Isabel tertawa pendek, lalu hening. Beberapa detik berlalu, lalu ia bertanya, "Kalau aku gak duduk di kursi roda, kamu bakal suka aku?" Aldi menatap langsung ke matanya. "Aku nggak tahu, tapi yang jelas aku suka kamu sekarang." Isabel mengatupkan bibir, matanya berkaca, tangannya sedikit gemetar saat menarik napas panjang. "Aku takut." "Aldi, takut apa?" "Takut nyaman sama kamu." Aldi berdiri perlahan, melangkah ke arahnya, lalu jongkok di samping kursinya. "Aku juga takut," katanya pelan. "Tapi rasa takut itu yang bikin aku sadar kalau kamu itu penting." Mereka diam, sangat dekat. Aldi nyaris menyentuh tangannya. Isabel hanya menunduk sedikit, lalu berkata lirih, "Pelukan itu, jangan sekarang." Aldi mengangguk. "Enggak apa-apa, yang penting aku di sini." Dan malam itu, tanpa pelukan, tanpa sentuhan, justru terasa paling dekat. Karena kadang rasa yang tidak diucap itu justru terasa paling nyata. Beberapa minggu terakhir, rumah Isabel terasa lebih hidup. Aldi datang hampir setiap hari, tidak hanya bantu di taman, tapi juga di dapur, di balkon, kadang hanya untuk duduk diam. Mereka tidak pernah membahas soal hubungan, tapi keduanya tahu ada sesuatu yang berjalan pelan dan makin dalam. Pagi itu langit mendung. Isabel tak muncul di balkon. Aldi mengetuk, tapi tak ada jawaban. Beberapa jam kemudian, telepon rumah majikan Aldi berdering. Terdengar suara panik dari tetangga kalau Isabel pingsan. Aldi langsung lari ke rumah itu. Ambulans sudah datang. Aldi hanya sempat melihat tubuh Isabel diangkat ke atas tandu. Wajahnya pucat, napasnya lemah. Hari berikutnya, Aldi datang ke rumah sakit, tapi dijaga ketat. Ayah Isabel sudah tiba, seorang pria tinggi, berwibawa, dengan tatapan tajam dan gaya bicara dingin. Begitu melihat Aldi datang, pria itu langsung maju. "Kamu Aldi?" Suaranya dalam dan keras. "Iya, saya keluar dari rumah sakit ini. Sekarang, saya cuma pengen tahu kondisi Isabel. Dia hamil." Dunia Aldi berhenti sejenak. "Apa maksudnya?" "Dia hamil. Dan dari semua informasi yang saya dapat, cuma kamu yang sering masuk rumah itu. Kamu yang dekat
Kamu yang tiap hari ada di sana. Jadi, siapa lagi yang patut dicurigai? Aldi menggeleng. Saya nggak pernah nyentuh dia. Jangan bohong, bentak ayahnya. Kamu pikir kami keluarga bodoh yang bisa dibodohi pria rendahan sepertimu? Aldi diam. Mukanya panas, matanya mulai berkaca, tapi ia tidak melawan. Saya bersumpah, saya nggak tahu soal ini. Saya cuma kerja. Saya cuma temani dia. Ayah Isabel melotot. Mulai hari ini, kamu dipecat. Dan saya pastikan kamu pulang ke negara asalmu secepatnya. Hari itu juga, Aldi dikawal keluar dari komplek tanpa sempat pamit, tanpa tahu kabar terakhir Isabel. Ia bahkan tidak tahu kalau saat itu Isabel masih belum sadar. Sementara itu, di ruang rawat rumah sakit, Isabel perlahan membuka mata. Ibunya duduk di samping ranjang. Isabel menoleh pelan. Aldi, mana? Suaranya lirih. Ibunya terdiam, lalu pelan menjawab. Dia sudah tidak akan kesini lagi. Isabel mengerutkan alis. Lalu tubuhnya tiba-tiba menegang. Ma, aku hamil. Ibunya mengangguk pelan. Isabel menatap langit-langit. Nafasnya pendek, tapi itu bukan dari Aldi. Hari itu hujan rintik-rintik membasahi aspal bandara. Aldi turun dari pesawat tanpa suara, membawa satu ransel kecil dan pandangan kosong. Tidak ada penjemput, tidak ada sambutan. Hanya seorang pria muda yang pulang ke tanah air dengan beban yang bukan miliknya. Di rumah ibunya di Cirebon, Aldi hanya bilang kontraknya nggak diperpanjang. Ibunya mengangguk. Tahu anaknya tidak ingin bicara banyak. Aldi kembali bantu di warung kecil mereka. Siang kerja, malam diam, matanya sering kosong. Kalau hujan turun, dia duduk di pojok jendela, menatap keluar seperti ada sesuatu di ujung langit yang belum selesai. Orang-orang bertanya, gimana kerja di sana? Aldi jawab, capek, tapi ya begitulah, tidak ada yang tahu. Bahkan Aldi sendiri belum tahu rasa apa yang sekarang tinggal di dadanya. Sementara itu, di seberang dunia, Isabel duduk diam di kamar rawat jalan. Sudah 2 minggu sejak Aldi pergi. Ia tak tahu harus bicara pada siapa. Ayahnya mengurung diri di ruang kerja. Ibunya menangis setiap malam. Isabel sendiri, hanya menatap langit dari jendela kamar. Lalu datang hasil pemeriksaan kandungan. Dokter masuk pelan, membawa map. Isabel menoleh, lelah. Kami telusuri tanggal terakhir menstruasi dan perhitungan pertumbuhan janin. Isabel menatap, tak bernafas. Usia kehamilanmu menunjukkan pembuahan terjadi sebelum kamu bertemu dengan Aldi. Semua sunyi. Isabel menunduk. Aku tahu. Ibunya masuk pelan ke kamar. Sayang, kenapa kamu gak bilang dari awal? Aku pikir aku bisa urus sendiri, ucap Isabel pelan. Aku pikir aku bakal kuat, tapi ternyata enggak. Ibunya memeluknya, tangisnya pecah. Isabel hanya diam, menatap keluar jendela, menahan air mata yang tak mau jatuh. Malam itu, di Cirebon, Aldi duduk di bangku kayu depan rumah. Bulan separuh, angin pelan. Tiba-tiba motor tua berhenti di depan pagar. Seorang pria turun, membuka helm, menyodorkan amplop kecil. Ini Mas Aldi ya? Iya. Betul, Aldi mengambil amplop itu. Isinya satu surat dan satu foto bayi perempuan mungil dibalut selimut pink. Di belakangnya, tulisan tangan kecil. Namanya Naya. Dia bukan anakmu, tapi dia anak dari cerita yang kamu mulai pulihkan. Tertanda Isabel. Aldi menunduk. Air matanya jatuh pertama kali sejak dia pulang. Bukan karena sedih, tapi karena ternyata kebenaran masih bisa datang meski telat. Pagi itu, Aldi sedang memotong daun pisang di samping rumah. Udara Cirebon lembab, matahari baru naik separuh. Dari kejauhan, suara mobil asing masuk ke gang sempit tempat ia tinggal. Pelan, tapi pasti berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka. Keluar seorang pria tua, berjas abu-abu, diikuti oleh seorang wanita berwajah keibuan. Aldi mengenalnya langsung. Nafasnya tertahan, tangannya masih menggenggam pisau kecil. Ayah Isabel berdiri menatapnya, dingin, tapi kali ini bukan marah. Ada sesuatu di wajahnya, ragu, atau mungkin malu. Aldi,
Suara ibunya Isabel terdengar lebih dulu, pelan dan gemetar. "Kedatangan kami di sini untuk minta maaf." Aldi tidak menjawab. Dia menatap keduanya tanpa bicara. "Kami salah," lanjut sang ibu. "Dan kami tahu itu." "Isabel," dia kasih tahu semuanya. "Kami terlambat percaya, dan itu kesalahan kami. Tapi kami datang karena ada yang harus kami perbaiki." Ayah Isabel mengangguk pelan. "Saya yang mengusirmu. Saya juga yang harus minta kamu kembali." Aldi menggenggam pisau lebih erat, lalu meletakkannya perlahan di atas meja kayu. Ia menarik napas. Suaranya tenang, tapi berat. "Kalian tahu rasanya dituduh sesuatu yang gak pernah saya lakukan?" Mereka diam, tidak sanggup jawab. "Saya pulang tanpa harga diri. Saya gak bisa lihat ibu saya. Karena saya tahu, saya dibuang kayak orang salah." Ibunya Isabel menunduk, air matanya jatuh. Ayahnya mengepalkan tangan, wajahnya tegang. "Saya gak minta kalian minta maaf, karena saya juga gak tahu harus bilang apa," lanjut Aldi. "Tapi kalau ini buat Isabel, saya mau dengar." Ayah Isabel mengeluarkan sebuah amplop, isinya paspor, tiket, dan surat izin kerja baru. "Kami ingin kamu kembali, tapi bukan sebagai tukang taman. Datanglah sebagai seseorang yang bisa menemani Isabel." Aldi masih diam, tapi matanya mulai berkaca. "Dia menunggumu setiap hari dengan ayah," ucap ibunya lembut. Aldi mengangguk pelan. "Saya pulang gak bawa apa-apa, tapi kalau sekarang saya pergi lagi, saya tahu apa yang saya cari." 2 minggu kemudian, pesawat lepas landas menuju Amerika. Di kursi dekat jendela, Aldi duduk dengan paspor di tangan dan satu foto kecil di saku bajunya. Foto bayi dengan selimut pink dan satu tulisan kecil di belakangnya. "Kamu gak harus jadi ayahnya, tapi kamu udah jadi rumah buat kami, Isabel." Aldi menatap awan di luar. Senyumnya kecil, tapi penuh arti. Karena kadang pulang bukan soal kembali ke tempat, tapi kembali ke orang yang memilih tetap percaya. Bahkan setelah segalanya runtuh, udara pagi di pinggiran kota itu masih sama. Tenang, dingin, daun-daun gugur di halaman. Tapi rumah paling ujung di kompleks itu tak lagi terasa sepi. Di balkon lantai 2, duduk seorang perempuan dengan rambut coklat ikal yang jatuh di bahunya. Di pangkuannya, seorang bayi mungil tertidur dalam selimut tipis warna merah muda. Isabel menatap ke bawah, matanya berkaca. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena seseorang berdiri di bawah, persis seperti dulu. Aldi dengan jaket tua yang sama, tas selempang hitam, dan senyum malu-malu yang dulu sering muncul tiap pagi. Isabel tak bicara, hanya menatap, tapi senyum di sudut bibirnya muncul perlahan, seperti musim semi yang gak bisa ditahan. "Pagi juga, Nyonya Pot Bunga," sapa Aldi pelan. Isabel menahan tawa. "Kamu telat nyiram bunga hari ini." Aldi menatap ke atas. "Bunganya udah gak perlu disiram, udah tumbuh sendiri sekarang." Isabel berdiri pelan dari kursi rodanya, mendorong ke tepi balkon. "Kamu beneran balik?" "Bukan balik, pulang." Beberapa menit kemudian, Aldi naik ke balkon. Isabel menyambutnya dengan mata yang tak bisa sembunyikan haru. Ia menunjuk bayi kecil di pangkuannya. Namanya Naya. Aldi jongkok, menatap si kecil. "Hai Naya, kamu tahu nggak? Kamu anak paling beruntung. Karena ibumu wanita paling kuat yang pernah aku kenal." Isabel menatap Aldi, pelan tapi pasti. "Aku bukan perempuan yang sempurna." Aldi mengangguk. "Dan aku bukan laki-laki hebat. Tapi kalau kita bareng," Aldi tersenyum, "kita bisa jadi rumah. Tak ada pelukan besar, tak ada ciuman dramatis. Hanya 2 orang yang duduk berdampingan di balkon yang dulu jadi jarak, kini jadi tempat paling dekat." Dan pagi itu, dunia kembali berjalan. Tapi mereka tak lagi hanya saling sapa dari jauh. Mereka kini saling genggam, saling tinggal di balkon yang sama.